Shalom teman-teman Shalom. semua. Yeay. Halo, shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Wah, luar biasa banget. Teman-teman semua, ini kayak tema PD hari ini. Positif banget auranya teman-teman. Luar biasa banget. Sebab suatu firman berkata, Filipi 1 ayat 3, ada yang tahu teman-teman? Itu ayat-ayat yang sangat sering dipakai untuk gombal-gombal. Oke, aku mengucap syukur kepada aku setiap kali aku mengingatkan kau. Maka dari itu aku mau doang teman-teman untuk colek nih kanan dan kirinya dan bilang, bro sis, terima kasih ya sudah datang dan aku Terima kasih sudah datang. Dan balas lagi dong, aku ngajar. mengasihimu juga biar nggak hanya bertepuk sebelah tangan. Oke teman-teman, aku mau undang teman-teman untuk bangkit dan berdiri. Kita mau gerakan badan kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita hari ini. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Wah, aku lihatnya teman-teman semuanya pada belum banyak yang gerak ya. Padahal lagu ini ada gerakannya loh teman-teman. Nah, aku mau undang singer kita Ci Caroline, maju sedikit aja. Teman-teman nanti ikutin gerakannya Ci Caroline ya. Oke, Siap. dan kita mau nyanyikan lagi dari awal. Biar kita dipenuhi oleh sukacita Tuhan di tempat ini. Cita. Bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga parang. Oh Yesusku, Lebih indah dari pelangi. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di parang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Haleluya, puji dan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena sukacita Tuhan selalu melingkupi kita. Amin. Teman-teman boleh dipersilahkan duduk. Teman-teman, aku mungkin ingin sharing sedikit aja. Mungkin dari beberapa dari teman-teman ada yang tahu aku kondisi aku, keadaan aku. Dimana aku punya mama, dia punya penyakit demensia Alzheimer. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu, bisa mampir ke Instagram aku bikin highlight di situ. Singkat cerita, mama aku diagnosis Alzheimer itu di tahun 2019. Tapi gejalanya itu sudah ada dari sebelum-sebelumnya. Jujur, menerima hal itu tuh nggak mudah buat aku. Karena, apa ya, banyak banget
hal yang berubah semenjak mamaku didiagnos. Salah satunya yang mungkin paling kerasa di aku adalah social life aku benar-benar seperti direnggut. Aku nggak bisa nongkrong sama kayak teman-teman, kayak hangout yuk, kita nginep yuk, segala macam aku nggak bisa. Dan sampai sekarang sebenarnya nggak ada perbaikan, nggak ada penyembuhan. Obat itu diminum hanya untuk mencegah untuk lebih parah, karena dia sifatnya memburuk. Dan kalau sampai hari ini sebenarnya keadaannya terus memburuk, tapi aku boleh bilang puji Tuhan, karena walaupun dengan keadaan yang begitu terus menurun, tapi mamaku masih boleh dikasih kesehatan, dan setidaknya masih ada sampai saat ini. Butuh waktu yang lama juga untuk aku bisa terima keadaan mamaku, lebih dari 1 tahun. Dan mungkin sebenarnya sampai saat ini terkadang aku masih suka menggerutu, kenapa sih Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi kalau aku lihat kembali, hal yang menguatkan aku adalah karena aku tahu mamaku tuh gak pernah minta keadaannya kayak gini. Sebenarnya sesimpel itu, dia gak pernah minta kondisinya seperti itu. Dia pasti selalu ingin untuk bisa take care of suaminya, anak-anaknya, dan bisa able untuk kerjain pekerjaannya. Hal itu juga jadi penyemangat aku dan remind untuk aku kalau Dev, capek pasti iya, stres pasti iya, tapi coba untuk terus bisa rawat mama dengan baik. Sesimpel karena mamaku kena serangan stroke 3 kali, tapi sampai sekarang boleh sembuh, masih boleh bisa aktivitas. Bahkan kalau untuk orang-orang yang kena post stroke biasanya sebagian tubuh masih ada yang anggap sulit untuk berfungsi, tapi mamaku puji Tuhan aktivitasnya masih mandiri sekali, luar biasa banget. Kalau aja mamaku bisa dengan sabar ngurusin aku dari aku bayi sampai sekarang, kadang aku jadi mikir, kok aku yang baru ngurusin 2 tahun aja bisa banyak ngeluh. Satu hal yang aku coba pikir, aku coba syukuri berkat aku ngurusin mamaku. Kalau aku lihat, aku jadi mengetahui, oh gini ya cara ngurusin alur pengobatan. Aku dapat dikasih waktu banyak untuk sama mama dan ngurusin dia, karena aku percaya sebenarnya kita semua punya waktunya sendiri masing-masing untuk ngurusin orang tua. Mungkin saat ini waktu aku yang dipercepat, waktu aku nggak sama kayak teman-teman yang lainnya yang mungkin udah sampai dewasa, orang tuanya masih have fun, mandiri semuanya kayak gitu. Tapi aku juga bersyukur karena hal itu aku bisa jadi sharing knowledge ke teman-teman yang lain, kalau ada loh penyakit ini, ada loh gini, kita harus lebih perhatiin ini loh. Dan yang paling aku syukuri adalah karena aku benar-benar bisa rawat. Aku nggak tahu sampai kapan mama aku akan hidup. So setiap harinya aku berusaha untuk live in the moment. Aku coba collect the memories. Aku coba bikin kenangan-kenangan indah, karena kita nggak pernah tahu kan kita aja sampai kapan. Khususnya mama aku nggak pernah tahu mama aku akan hidup sampai kapan. Mungkin di tempat ini teman-teman memiliki kisahnya masing-masing. Aku yakin dan percaya teman-teman punya kisah dan pergumulannya masing-masing. Aku gak merasa kisahku yang paling berat, tapi mungkin aku saat ini mau mengajak teman-teman untuk coba kita lihat lagi, lihat ke dalam permasalahan kita, permasalahan yang boleh mampir ke dalam kehidupan kita, dan kita coba lihat hal apa yang boleh kita syukuri dari permasalahan kita. Sesimpel hari ini ada permasalahan apa, hal apa yang bisa kita syukuri, atau dalam minggu ini, atau mungkin dalam bulan kemarin. Dan aku mau ajak teman-teman untuk kita boleh bangkit diri. Kita mau buka persekutuan doa ini dengan tanda mendengarkan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Bapa, kami berterima kasih karena Engkau boleh mengumpulkan kami semua di sini, di tempat ini. Bapa, aku yakin dan percaya kami semua di tempat ini boleh berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kami mau Engkau bentuk, kami mau Engkau penuhi dengan pujian, dengan penyembahan, dengan firman-firman yang akan tertabur. Kami rindu Bapa, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau.
untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin mengucapkan syukur kami kepada Engkau untuk segala perbuatan-perbuatan-Mu dalam hidup kami. Banyak yang Kau perbuat Di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di dalam hidup kami. terjadi di hidupku. Sungguh Engkau Bapa yang sangat mengerti. Yang mengerti Semua yang kami perlukan, segala yang ku perlu. kasih-Mu sungguh sempurna Tuhan. Kasih-Mu sempurna, Selalu nyata dalam hidup kami. nyata dalam hidupku. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kami ingin menyerahkan syukur kami untuk semua kejadian dalam hidup kami, untuk semua pengorbanan-Mu, untuk kesetiaan dan penjagaan-Mu. Dan saat ini kami ingin menyatakan lebih dalam lagi syukur kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau yang selalu mengerti kami. Bapa yang mengerti Semua kebutuhan kami Kau segala sediakan. yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam Dengan mengangkat tangan kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami bersyukur. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
dalam hidupku, ku bersyukur. Thank you Jesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Naikkan syukur kami lebih tinggi lagi Tuhan. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku segala kebaikan yang kami terima. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk pergumulan, untuk permasalahan yang boleh mampir, yang boleh ada, yang boleh kami lalui hingga pada saat ini. Itu sebagai bukti nyata bahwa Engkau ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menolong kami. Engkau yang menunggu kami bahkan ketika kami sendiri pun menjauhi Engkau. Engkau yang selalu hadir untuk menangkap kami. Engkau yang selalu membawa pelangi yang indah dalam kehidupan kami. Setelah kami mengalami badai dalam hidup kami. Sungguh kami sangat bersyukur dan tidak ada kata yang bisa Tuhan menggambarkan betapa kami bersyukur memiliki Allah seperti yang Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin lebih tinggi lagi. Kami ingin menaikkan pujian kami. Kami mau puji-puji Engkau. Kami mau
atas pujian umatnya. Bila Bila Allah hadir di tengah kita, Kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. ada kuasa dalam pujian. Menyanyilah dengan hati dan jiwa, sebab ada kuasa Dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. sungguh kuasa-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu sungguh nyata di tengah kami. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Semuanya sorakan. Ada kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah yang bertahta. Amin. Engkau Tuhan Allah yang bertahta di bumi dan di surga. Dan saat ini kita mau menaikkan pujian kita. Kita mau bersuka cita karena Tuhan sungguh yang berkuasa. berkuasa di bumi di surga, Bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. sungguh Engkau Tuhan yang bertahta. Dan teman-teman umat laki-laki, Tuhan Allah kita Di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. teman-teman umat yang perempuan jangan mau kalah. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Semuanya serukan. Tuhan Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan Allah yang ajaib. Biar secara Allah dan Bapa kita dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan teman-teman, sebuah satu firman berkata,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saat ini kami rindu Tuhan, kami rindu untuk lebih dalam lagi menyembah Engkau, rindu untuk lebih dalam lagi bertemu pribadi, secara pribadi dengan Engkau. Kami mau meletakkan semua beban yang kami bawa, semua permasalahan yang mungkin kami pikirkan ke dalam tangan. Dan biarlah hati kami, mulut kami, tangan kami hanya menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan Allah kami, Engkau Tuhan yang layak dipuja dan disembah. Kau Allah kami satu-satunya. Sungguh karena anugerah-Mu kami masih boleh ada sampai saat ini, Bapa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah Engkau, Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Kami mau menakan Engkau selalu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Karena Engkau yang layak. Kau yang Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak. Sungguh Engkau yang layak, Tuhan. Kau yang layak disembah. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sungguh ini hati kami, ini hati yang kami siap menyembah Engkau, Tuhan. Kami mau nyatakan lebih dalam lagi penyembahan kami, Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami mau menyembah Engkau selalu, Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Karena Engkau pusat penyembahan kami. Kaulah pusat penyembahanku.
Kerinduan Bapa saat ini meliputi ruangan ini. Amin. Saya juga meneguhkan. Saya meneguhkan Buka hatimu, Bapa saat ini menyentuh engkau, menjamah dan memulihkan engkau. Saya meneguhkan, saya melihat bahwa Tuhan datang hadir di sini. Tuhan melayang-layang, Tuhan mau hadir di setiap hati kita, memulihkan setiap hati kita yang hadir di sini. Dan Tuhan berkata padamu, hati yang hancur berikanlah padaku, jiwamu yang remuk redam berikanlah kepadaku, aku akan menjadikanmu baru. Curahlah, Kasih Tuhan lebih besar dari setiap masalah kita. Dan Dia meminta kita untuk tetap beriman, tetap berjaga-jaga, dan tetap di dalam Dia. Tuhan tidak melihat seberapa merahnya dosamu. Tuhan melihat saat ini engkau kembali padanya. Itu sudah membuat Tuhan begitu senang luar biasa. Saya melihat Yesus tersenyum begitu lebar karena melihat satu anaknya kembali. Anaknya mau kembali dalam pelukannya saat ini. Peluklah Yesus saat ini. Peluklah Yesus, dia begitu dekat padamu saat ini. Dan untuk beberapa sahabat, Tuhan mau berkata, anakku, maukah engkau menerima aku dalam hidupmu, dalam hatimu? Meneguhkan ayat yang barusan disebutkan, sebab saya merasa Tuhan Yesus benar-benar sedang datang mendekat pada seorang sahabat tempat ini. Tuhan Yesus datang begitu dekat, namun sahabat ini masih ragu. Bila engkau ragu saat ini, rasakan kehangatan di dadamu, sebab Yesus sedang menyentuh hatimu saat ini. Sebegitu dekat Yesus padamu saat ini. Bukalah hatimu saat ini. Kembali peluklah Yesus, terimalah dia saat ini.
Sebab burung di udara saja aku pelihara. Sejauh-jauhnya engkau pergi meninggalkanku, aku akan tetap di sini menunggu engkau pulang kembali. Amin, saya meneguhkan memang ada seorang sahabat tempat ini juga yang masih ragu-ragu datang karena ada rasa tidak layak, rasa tidak pantas. Tuhan berkata, akulah yang melayakkanmu malam hari ini. Akulah yang menguduskan engkau malam hari ini. Engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mataku, anak. Saya meneguhkan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganmu penuh dengan kecelakaan, tetapi rancanganku penuh dengan damai sejahtera. Saya meneguhkan. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Kami berterima kasih untuk lawatan-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk sapaan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk pelukan-Mu kepada kami. Sungguh kami rindu, kami ingin kembali kepada Engkau Tuhan. Kami lelah, dan kami mau Engkau tinggal dalam kami, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tinggallah dalam hati kami ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin duduk diam. Kami ingin duduk diam mendengar pewartaan dari anak-Mu yang terkasih Ciose. Kiranya Engkau boleh berkati ia dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Kau berkati mulutnya. Kau berkati apa kata-kata yang keluar dari mulutnya. Agar semua berkenan kepada Engkau dan sesuai dengan kehendak-Mu. Biar firman-firman yang boleh terucap, boleh tertabur, dan boleh tumbuh, tertanam dan tumbuh dalam hati kami. Karena hanya Kaulah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk teman-teman.
Oke, teman-teman shalom, selamat malam. Seneng banget balik lagi ke tempat ini setelah 2 tahun setengah ya, nggak ketemu ya. Saya izin buka masker boleh ya? Oke, saya udah antigen negatif dan jarak kita cukup jauh ya. Oke, teman-teman, ya. Kenapa tuh? Oh oke, jadi nggak boleh jalan-jalan ya? Oh iya, oke. Oke, nanti kalau saya agak jauh ke sana tolong dikembalikan ke frame ya. Ya, saya soalnya suka lupa ya. Oh ya, thank you. Ya, thank you ya Sandra. Oke, teman-teman saya biasa bawa ini, tapi hari ini lupa, puji Tuhan ada ya. Oke, demi keamanan bersama tuh saya jalan lagi deh sini. Kayak mau foto nih. Oke, teman-teman saya seneng banget tadi ya udah boleh ada di tempat ini. Tadi meskipun hujan, tadi mau berangkat tuh hujan deres banget. Saya tinggal di Jakarta Selatan, hujannya luar biasa. Tapi puji nama Tuhan, makin lama ke tengah, makin kesini makin kok kering ya. Luar biasa ya. Ada tiang api, tiang awan dan ada tiang payung juga di atas saya sampai ke tempat ini ya. Teman-teman udah ada beberapa wajah yang familiar, yang teman-teman yang saya kenal di sini, tapi juga 2,5 tahun ramai banget sekarang di Pademangan. Ada teman-teman baru juga, mungkin kenalan dulu ya, yang belum tahu ya. Ini profil saya, jadi saya adalah pewarta utusan dari pewarta Shekinah, utusan dari komunitas Maria Yosef dan juga PDOM PKK Maria Bunda Karmel di Jakarta Barat sana ya. Terus paroki di MKK di Meruya ya, Maria Kusuma Karmel. Terus saya juga sekarang masih mendampingi adik-adik di PDOMK MBK kayak gini nih ya. Terus kemudian saya tim juga di Mayo dan juga pengajar MRT di SKK Seksi Kerasulan Keluarga di paroki ya. Dan ini Yesaya 40 ayat 31 adalah ayat pegangan dalam hidup saya ya. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan selalu mendapat kekuatan yang baru. Kalau orang dunia makin banyak kerjaan, makin banyak masalah, makin capek. Tapi karena kita menanti-nantikan Tuhan, kita punya Tuhan, makin kita banyak gitu ya tekanannya, semakin kita terbang kayak Raja Wali ya. Amin. Oke, boleh dibantu slide-nya? Aku di kontak sama Sandra, hari ini slide-nya katanya bahas kali buat dan saya merasakan bahwa rahmat pemulihan malam hari ini besar sekali. Besar sekali rahmat pemulihan dari Tuhan. Ya, teman-teman saya nggak tahu mungkin banyak di antara kita yang datang ke tempat ini dengan masalah, dengan beban yang berat. Tadi luar biasa kesaksian dari Devi. Dari Devi bagaimana dia harus urus mama ya. Harus urus mama dan itu luar biasa banget ya. Teman-teman, kalau bukan kekuatan dari Roh Kudus, Devi nggak bisa. Dengan masalah sebesar itu, dia berdiri di sini, dia melayani, dia bersyukur dan memuji dan menyembah Tuhan. Gak bisa. Tapi kekuatan dari Roh Kudus yang bikin dia mampu berdiri di sini dan tetap melayani meskipun hidup begitu berat. Ya, jadi ini adalah satu bukti bahwa hidup kita ini nggak berdasarkan situasi kok. Apapun yang kita alami teman-teman, tetap kalau kita punya Tuhan, hidup kita akan jadi positif. Ya, nanti kita lihat. Oke, boleh. Next slide. Oke, teman-teman, kalau kita bicara tentang positif, saya mau ngomong dulu. Lu tuh orangnya negatif banget ya, kita denger ya. Suka ada orang yang ngomong gitu. Ya, lu jangan negatif lah. Gitu. Poti. Gitu ya. Posisi kita terhadap seseorang, terhadap situasi, terhadap keadaan, ya. Ada hal yang mungkin nggak enak, ada orang yang mungkin nyebelin banget gitu. Bagaimana kita bereaksi, itulah emosi. Ya, setiap orang punya emosi. Next slide, boleh?
Ini saya bawa pelan-pelan ya teman-teman ya. Oke, kita lihat. Oke, Kejadian 2 ayat 7, Tuhan itu menghidupkan manusia dengan memberi emosi. Dikatakan bahwa di Kejadian 2 ayat 7 bahwa Allah menghembuskan rohnya kepada manusia. Yang pertama tuh ya. Nah jadi karena manusia itu terdiri dari, kan nggak mungkin ya roh doang melayang-layang ya kan, serem ya. Saya melihat ada roh di tempat ini banyak banget gitu kan, ngeri ya. Tapi manusia itu kan daging, tubuh, jiwa, dan roh. Ya, roh itu yang paling dalam, warna merah tuh kayak sasaran tembak, saya gambar di situ. Ya, kayak sasaran tembak, kemudian di luarnya adalah jiwa, lalu yang paling luar adalah tubuh. Teman-teman maksudnya apa? Tadi sebelum kesini saya barusan ngobrol-ngobrol anak saya yang kecil, Samantha kelas 4. Ayo saya besok dia ulangan IPS, Social Studies, belajar tentang earthquake, gempa bumi. Ya, terus saya teringat gitu teman-teman, belajar lapisan-lapisan bumi gitu kan ya. Saya ingat dengan ini, sama nih. Teman-teman lihat ya, inti dari hidup kita adalah roh kita. Teman-teman bayangkan kalau misalnya contoh ya Devi, mama sakit, itu kan tubuhnya. Ya, dulu mama saya sudah almarhum sekarang, dulu mama saya kena kanker. Apa yang habis adalah tubuhnya. Saat tubuhnya habis, apakah jiwa dan rohnya habis? Enggak. Saya banyak ketemu orang yang cacat atau orang yang sakit, jadi tubuhnya itu terganggu ya kalau sakit. Tapi bagaimana jiwanya tetap bersuka cita, sukacitanya itu sampai kalau ketemu orang tuh dia tetap bisa happy. Shalom, puji Tuhan, dan itu benar-benar transfer gitu. Happy-nya luar biasa, sukacita, damai, sejahteranya itu berasa banget. Itu jiwa teman-teman. Jadi apa yang terjadi sama tubuh kita harusnya itu ya bisa sih kalau sakit ya, aduh aku jadi sedih, jiwaku jadi sedih. Tapi sebenarnya hidup kita itu yang utama itu dari roh. Jadi pada saat manusia itu dihidupkan sama Allah dari debu dan tanah ya, yang tadinya gak ada soulnya, kayak patung berdiri aja, diem aja gitu. Tapi karena dihidupkan, dihembuskan dengan roh Allah, manusia jadi hidup. Teman-teman, kita semua di tempat ini jadi hidup. Itu adalah prinsip utama yang memberikan kehidupan. Makanya orang kalau sudah meninggal nggak lagi punya jiwa, ya, nggak lagi punya jiwa. Orang itu pasti tetap punya jiwa meskipun dia sudah meninggal, maksudnya, meskipun nggak lagi punya tubuh, ya. Jadi jiwa itu adalah yang memberikan kehidupan. Itu sebabnya 2 November yang lalu kita masih berdoa ada misa arwah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ada jiwa-jiwa itu sekalipun sudah pergi tubuhnya, tapi jiwanya masih ada, ya. Dan di KGK, Katekismus Gereja Katolik 997-1005, jiwa itu tetap ada saat tubuh sudah binasa karena jiwa manusia bersifat abadi dan kekal. Teman-teman, berdasarkan dengan kebenaran Gereja Katolik ini, saya mau tanya, penting gak kita jaga jiwa kita? Tubuh kita nih mau pakai skincare yang berapa lapis tuh kalau malam ya kan, mau itu sulam alisnya berapa kali ya kan, mau di extension gimana kek gitu ya, mau disetrika sampai gimana ini muka, tubuh itu akan selesai, akan cuma jadi abu kalau dikremasi, kalau enggak ya jadi tanah ya, dimakan cacing gitu ya, yang jadi kita skincare kita tuh dimakan cacing, kepleset cacingnya gitu ya. Tapi jiwa kita akan stay. Roh kita akan pergi bersatu dengan roh Allah. Jadi teman-teman penting banget kita menjaga emosi kita. Emosi adalah bagian dari jiwa. Ya, balik lagi tadi. Roh itu adalah intinya. Pada saat roh kita kering, roh kita itu kosong, jiwa kita akan mulai neko-neko, kayak gempa ya. Kalau rohnya goyang, ya, jiwanya goyang nggak? Tubuhnya kena imbas goyang juga nggak? Goyang kan? Tapi kalau tubuh goyang, ya udah intinya bisa stay, gitu. Kebayang ya? Jadi roh kita itu adalah inti dari hidup kita. Teman-teman,
pujian dan penyembahan itu bagaimana menghidupkan roh kita bersatu dengan roh Allah. Kalau rohmu penuh, rohmu itu terpenuhi ya, dan yang bisa mengisi relung kosong dan roh manusia itu adalah cinta dari Tuhan. Kenapa? Karena awalnya ini Tuhan yang menghidupkan manusia dengan kasih rohnya. Ada emosi di situ, ada roh sehingga ada jiwa dan ada emosi di situ. Teman-teman, kalau roh kita itu penuh, kita damai, kita penuh sukacita, jiwa kita gak bakal neko-neko. Jadi kalau jiwa kita mulai merasa bahwa aku kok kesepian ya, itu kan jiwa. Mic-nya kesepian kayaknya. Udah? Oke. Keluar frame lagi. Oke. Jadi aku kesepian nih. Efeknya apa? Telepon teman-teman, yuk ke mall. Yuk kita nongki-nongki. Yuk kita beli ini, yuk kita beli itu. Kepengen shopping gak habis-habis. Teman-teman, ini memenuhi jiwa. Jiwa, terus kemudian orang pergi nge-gym. Saya gak bilang nge-gym salah ya, ke mall salah, enggak. Tapi motivasinya apa? Kalau kamu lari karena rohmu kosong, sehingga kamu memenuhi jiwamu, kamu salah alamat. Harusnya yang kamu penuhi pada saat kamu kesepian, pada saat kamu sedih, pada saat kamu merasa begitu kecewa, itu jiwa yang kecewa, jiwa yang sedih, jiwa yang luka. Yang kamu beresin bukan jiwanya yang dikasih makan. Tapi jiwa ini adalah imbas dari roh. Saat rohmu terganggu, jiwamu akan kena. Jadi saat kamu merasa kesepian, teman-teman cek bagaimana hidup doamu. Saat kamu merasa kok hidup rasanya, manusia tuh hidup gak pernah kelar loh teman-teman. Maksudnya gini, orang yang naik motor, gak punya motor, kepengen punya motor. Udah punya motor, kepengen lagi ganti motor yang keren, RX King misalnya. Ya, terus kemudian abis punya itu lihat lagi, kok kepengen lagi punya mobil. Udah punya mobil, kepengen lagi ganti yang lebih, terus begitu, gak pernah habis. Teman-teman gak pernah habis. Kalau kita terus ikutin jiwa kita, gak bakal pernah nyampe ke garis finish. Kita akan terus jadi orang yang makin lama makin neko-neko. Ya, tapi kalau roh kita yang kita isi, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Teman-teman, saat kamu mulai merasa emosi naik nih kayaknya. Apa sih ciri-ciri orang yang rohnya kering? Itu salah satu parameter yang paling kelihatan adalah emosi. Ada orang yang gak kelihatan kalau emosi karena dia introvert. Ya mengkerut-mengkerut sendiri aja gitu. Kisut aja sendiri. Kenapa? Introvert nih gue tahan nih. Marah, gue bete. Mana Rian? Saya tadi lihat Rian. Nah, ada Rian di situ. Hai Rian, saya di sini. Lagi bete sama Rian gitu kan. Tapi gue gak bisa ngomong sama dia. Kenapa? Karena introvert. Tahan. Lihat muka Rian. Gue sebel banget. Lu lama-lama yang ambeien siapa? Ya kan? Itu orang introvert teman-teman. Tapi negatif emosinya. Tapi kalau ada orang juga yang jengkel ya, emosinya negatif tapi dia ekstrovert. Kelihatan tuh, biasanya marah-marah. Marah-marah. Orang lewat aja salah. Ngapa sih gitu kan? Waktu itu saya punya tetangga ya. Tiba-tiba suaminya itu, jadi tetangga saya yang suami istri ya. Suaminya itu pagi-pagi dia lagi naik sepeda, dia kena serangan jantung dan meninggal di tempat. Itu kaget banget. Sampai istrinya cerita sama saya, tuh saya lagi pergi sama dia, temenin dia. Pergi karena dia lagi masih sedih gitu ya, masih berduka. Itu lagi lampu merah gitu. Lampu merah paling depan kan zebra cross ya. Orang nyebrang dong di situ kan. Tiba-tiba dia marah. Ngapain sih tuh orang gandengan gitu sampai gini. Yang mana ya gandengan ya? Dia lihat gitu di sebelah sana ada couple gandengan. Dan itu membuat dia terganggu. Kenapa? Karena dia kan lagi kehilangan orang yang dia sayangi. Emosi yang naik tuh. Kenapa? Rohnya kosong teman-teman. Bisa dipahami ya. Bisa dipahami meninggal mendadak pasangannya bisa dipahami. Tapi maksud saya kalau jiwa kita nih lagi roh kita kosong jiwa kita kena gitu ya. Itu ini akibatnya. Emosi biasanya meluap. Itu parameter yang paling gampang. Kamu akan jadi marah-marah gitu ya. Sekalipun kamu orangnya introvert mungkin sekelilingmu gak tahu. Tapi kan kamu tahu. Kayaknya temperatur gue naik nih. Naik nih temperatur gue nih. Kalau dicek ke mall gitu gak lewat nih kayaknya nih. Naik nih soalnya temperatur gue nih. Gue tahu nih. Kenapa
karena serba jengkel. Kenapa sih macet banget sih? Lift kenapa sih lama banget? Kenapa sih yang ngantri banyak? Semua jadi salah. Ya, rambut mau cakep hari itu juga tetap bad hair day. Kenapa sih rambut gue miring begini? Kenapa miringnya ke kiri? Kenapa nggak ke kanan gitu? Kenapa begini? Kenapa sebel terus gitu bawaannya? Makanan, ibu warung juga salah nanti. Pedes banget sih hari ini ikannya gitu kan. Semua akan salah teman-teman. Itu kamu akan tahu parameter yang paling gampang saat roh kita kosong, roh kita nggak terisi dengan roh Allah adalah itu. Jiwa kita mulai kena juga dampaknya. Kena kemana tubuh? Ada efeknya apa? Kalau jiwamu gelisah, bisa bobok nggak? Ada orang yang jiwanya gelisah jadi bobok terus. Ada kan? Ya. Gue nggak ngomong ya. Ada orang yang udah stres, kalau ada orang yang stres nggak bisa bobok. Akhirnya nggak bisa bobok, tensi naik, ya kan? Mertua saya begitu. Kalau tiba-tiba ntar gak bisa bobok, dia bilang pagi, aduh mama tensinya naik nih, gak bisa tidur, nanti dia pikir ini, pikir itu, pikir segala-gala katanya. Dulu pikir anak, sekarang pikir anak sama mantu, anak 5, sekarang udah pada meret semua jadi pikirnya 10 katanya, anak sama mantu. Punya cucu 10 juga jadi mikir 20 kata dia. Jadi mama gak bisa bobok kata dia. Saya juga bantunya gimana ya gitu kan. Nah tapi ada orang yang udah stres terus bobok terus, kena ke tubuh apa? Kamu kalau bobok terus kan lemes ya. Gak enak kan gitu loh, gak enak terus lemes, badan jadi sakit semua, kena ke tubuh. Kamu rasa kesepian, tiba-tiba ntar ada gangguan aja, kenapa ya, kok ini gue kencang semua ya, kolesterol nih kayaknya nih, cek, kok bagus ya kolesterolnya, kenapa ya, masuk angin, minum itulah tolak angin, terus cari temen, kerokin dong tolong, kok gak merah ya, kenapa ya, mulai tuh, terus nanti ada radang tenggorokan lah, karena masing-masing dari kita ada titik lemah di tubuh kita, betul ya. Yang paling gampang dicek pada saat itu kena ya kalau kecapean atau sakit ya udah ya. Tapi biasanya cek ke dalam. Masalahnya ada di roh kita. Teman-teman, sekalipun kamu lagi susah berdoa, kalau punya masalah, kalau lagi terhimpit, kok kayaknya susah banget ya doa. Tetap berdoa. Karena doa itu bukan perasaan. Kalau kamu terhimpit, aduh rasa Tuhan di mana sih? Bukan berarti Tuhan itu nggak ada loh saat kita nggak merasakan dia ada. Ya, jadi kalau kita lagi berdoa, kita lagi aduh luar biasa, praise the Lord, gue bisa merasa haleluya, puji Tuhan, ada Tuhan begitu dekat gitu. Cuman itu doang rasanya kepengen berdoa, nggak selalu seperti itu. Tapi apapun keadaannya teman-teman, kasih makan rohnya. Karena roh kita kalau nggak dikasih makan habis. Dari mana caranya? Saya kasih tahu ya. Jadi berdasarkan dengan kebenaran ini, karena jiwa kita tetap ada, meskipun nanti saat itu kita udah biasa, karena jiwa kita kekal, berarti penting banget. Bisa bayangkan, saya berharap ya dulu mama saya itu kan meninggalnya cancer 2019. Setengah tahun berobat. Saya melihat bahwa kok Tuhan baik ya, jadi ada prosesnya teman-teman tuh. Dari dia sakit, dari tahap marah gitu ya, kenapa kok aku sakit sampai akhirnya dia bisa terima. Tapi teman-teman bayangin ada orang seperti tetangga saya yang saya cerita meninggalnya mendadak. Bagaimana kalau dalam kondisi seperti itu rohnya dan jiwanya marah? Kan kasihan banget ya. Pada tubuh kita ini udah enggak. Roh kita misalnya saya marah sama Dewi, gimana saya mau minta maaf sama dia? Itu sebabnya butuh doa kan. Tubuh, roh dan jiwa itu teman-teman mulai hari ini pelihara dan jaga baik-baik rohmu dan jiwamu. Karena itu stay with you forever. Kalau tubuh ya udahlah ya. Kantong mata turun sampai ke sini ya udahlah. Biarin aja. Ya SBY aja gak terganggu ya kan. Next boleh. Next slide. Oke. Ini teman-teman kenapa yang tadi kita udah ngomong bahwa kenapa kita harus jaga jiwa kita. Kita harus jaga roh kita. Adalah tadi GK 9971005 itu mati. Jiwa terpisah dari tubuh ya, dan melangkah maju menuju Allah. Teman-teman ini yang tadi saya bilang pentingnya mengisi roh kita untuk bersatu dengan roh Allah. Kalau kamu kenal, rohmu gak kenal sama Allah, jiwamu kalau tertekan gak cari Allah, nanti pada saat kamu mati, kita mati, jiwa kita terpisah dari tubuh kita, dia gak bisa melangkah kepada Allah. Karena dia gak kenal sama Allah. Tapi kalau dia tahu, kamu tertekan sedikit, kamu bilang, Tuhan harus buat apa ya? Itu otomatis. Tuhan harus gimana ya? Gitu.
Itu otomatis teman-teman. Tapi kalau kamu gak pernah latih, itu sebabnya gereja Katolik selalu mengajarkan yang namanya kesadaran. Sadari. Doa heningan, sadari. Ada namanya di SY itu adalah examen. Examen itu menyadari apa yang terjadi dari pagi hari sampai dengan malam. Apa yang mengecewakan, apa yang kita syukuri. Selalu menyadari. Karena pada saat nanti kita udah gak punya lagi, kita udah mati. Kita gak punya kesadaran, itu udah selesai loh. Jadi sadari, aku lagi marah nih sekarang. Kok gue kesel banget, kenapa ya aku marah? Teman-teman masuk dalam doa, masuk ke dalam dirimu. Ini gak enak, dunia gak suka. Kalau lu sebel lu itu udahlah, lu gak usah overthinking. Ngapain lu overthinking? Udah kita aring-king aja, kita overthinking. Yuk kita jalan-jalan, kita karaoke lah, kita inilah. Gak pernah menyadari. Jadi akhirnya baal kan. Tapi kalau kita terlatih untuk menyadari dikit-dikit ada perubahan kita respon, kita akan sensitif. Oh bukan sensitif baper ya. Tapi kita tahu nih, kayaknya gue lagi marah nih. Apa yang gak beres ya? Ada apa? Apa akarnya? Kok yo tadi gue sapa dia gak balik nyapa, kenapa gue sakit hati ya? Dipikir lagi, dibawa ke dalam doa, Roh Kudus akan nyatakan teman-teman. Oh ternyata waktu kecil dulu aku suka gak diperduli sama orang. Jadi kebawa nih. Pas udah gede kok tersinggung ya. Gak cuma bukan yau-yaunya, tapi nanti ketemu lagi sama orang lain ada bermerah yang sama dengan situasi yang sama. Akan sadar, ini akan banyak. Jadi hidup manusia tuh kayak bawang bombay. Ya, bawang bombay tahu ya? Dilapis, satu lapis, begitu. Semakin kita menyadari masuk dalam doa, kita akan makin kenal sama diri kita. Ya teman-teman ya. Jadi ini kenapa kita harus jaga benar-benar jiwa kita, emosi kita, and why kita harus be positif. Boleh next slide? Oke, teman-teman ini dampaknya kalau kita nggak menjaga jiwa kita dan emosi kita tetap positif. Emang kalau negatif kenapa Ci? Kan gue orangnya apa adanya, nggak muna. Ya bener sih lu nggak muna. Gue lagi marah nih, tapi kalau kemarahan itu gak diolah, negatif itu gak diolah, hidupmu akan hilang damai sejahteranya. Emang enak? Gak enak kan? Hidup gak ada damai sejahteranya, jengkel terus, bete tuh lihat orang gandengan bete, lihat Valentine bete, terus di grup lingkungan ada kan biasa happy anniversary ya gitu, pasangan siapa sama siapa gitu. Itu tetangga saya bisa japri saya, resek. Pakai anniversary hari ini, saya bilang orang anniversary biarin dong. Terus gimana? Misalnya anniversary nih tanggal berapa sih? 9 November kan? Masa ya langsung skip suruh 10 November ya mohon maaf nih. Emang dia kawinnya 9 November saya bilang. Tapi gue gak suka. Gue gini, kenapa? Luka hati teman-teman. Kalau luka hati ini gak diolah, bayangkan hidupmu akan terus penuh kemarahan. Kamu gak akan suka lihat orang lain happy. Kamu akan jengkel, lihat Valentine, lihat kembang jengkel, kan kembang gak salah kan? Lihat kembang bisa marah. Gue sebel banget, gue bilang kenapa sih itu kembang? Ya gue gak suka mawar-mawar begitu, ya emang semua kembang suruh kembang sepatu semua gitu kan? Jelek saya bilang gitu, gak suka. Ya kan biarin lah, gak suka jalan ke mall, gak suka lihat orang family time di mall. Kenapa? Karena dia merasa bahwa ada ketimpangan dari hidupnya. Teman-teman saya sharing seperti ini bukan menghakimi hidup teman saya, bukan. Tapi saya mau jelaskan sesuatu yang negatif dalam diri kita kalau kita nggak olah, kita nggak pernah keluar dari situ. Akhirnya hidup kita yang hilang damai sejahteranya. Akan terus dilakukan terus menerus, jengkel terus, bete terus, nggak suka terus, itu akan jadi habit. Lama-lama jadi karakter, kita jadi orang yang pahit. Anak kecil kalau minum obat pahit, atau makan apa pahit gak enak aja dilepeh kan. Teman-teman mau emang dilepeh hidupnya? Bleh. Gak mau kan? Jangan jadi hidup yang pahit gitu loh. Ya, biar hidup kita itu boleh dinikmati orang manis buahnya. Ya. Lalu yang kedua, jatuh ke dalam dosa. Kejadian 4 itu tentang Kain dan Habel. Kain iri hati, negatif kan? Sama adiknya, dia gak olah, dia jengkel. Kenapa ya gitu. Akhirnya dia bunuh adiknya. Karena dia bunuh adiknya jadi panjang urusannya. Coba kalau begitu dia marah sama adiknya, dia beresin, entahkah dia berdoa kek, entahkah gimana kek gitu. Saya rasa kejadian 4 ceritanya bukan Kain dan Habel, yang lain.
ya kan? Tapi karena dia nggak menguasai apa yang negatif di dalam dirinya, emosi ini sehingga dia bunuh adiknya Habel dan Allah marah sama Kain. Teman-teman, kita akan jatuh ke dalam dosa kalau kita nggak beresin yang negatif dari diri kita. Kalau tadi cuma mungkin awalnya simple gerundel-gerundel, tahu gerundel nggak ya, apa ya? Bahasa Jawa tuh gerundel. Apa sih? Ngedumel ya, ngedumel gitu dalam hati sendiri. Kan gue gak ngerugiin orang gue bete sendiri gini. Yang jelek di muka juga muka gue, yang nyambung alis juga alis gue. Kenapa lu pusing gitu kan? Gak usah ribet lah gini. Awalnya mungkin begitu, tapi lama-lama orang sapa kamu jawabannya ketus. Pagi. Awalnya masih balas, lama-lama kamu gak mau balas. Lama-lama kamu akan menjadi orang yang kesepian dan orang yang ditinggalkan. Makin luka. Kok hidupnya begini banget ya, orang gak ada yang ngerti, orang gak ada yang mengasihi aku, orang gak ada, gimana orang mau mengasihi lu? Lu baru disapa aja udah kayak putri malu nutup. Males ya kan? Mending injek aja sekalian gitu loh. Males teman-teman, males. Jadi jadilah orang yang menyenangkan. Kalau kita gak mau jadi orang yang kesepian, kita mau hidup kita jadi berkat, jadilah berkat dulu. Kita mau hidup kita diberkati, jadi berkat dulu buat orang lain. Ya, jadi kita akan jatuh ke dalam dosa cepat atau lambat kalau kita nggak olah itu yang negatif. Entah itu luka hati, entah itu kecewa, entah itu marah, entah itu dendam, pokoknya semua yang negatif deh. Ya, terus yang ketiga kita pasti terpisah dari Allah. Ya jelas, kalau kita udah dosa, jatuh ke dalam dosa, hidup kita makin pahit. Kita mulai bertanya, kenapa ya? Kok Tuhan begini banget sama aku? Kok Tuhan aku udah pelayanan tapi begini? Devi selain dia bersyukur, dia bisa melakukan hal yang sebaliknya, dia bisa bertanya sama Tuhan. Tuhan kenapa ya? Meskipun pasti ada ya Dev sekali. Tapi dia bisa bertanya bahwa Tuhan kenapa ya aku udah pelayanan? Kenapa ya kok si Mami gak membaik? Kenapa ya? Dia bisa teman-teman. Tapi mari kita set, semua bermula dari pola pikir kita. Kita percaya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Teman-teman, gak ada satupun kejadian dalam hidup kita yang terjadi tanpa izin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Dia tahu apa yang Dia mau lakukan dalam hidup kita. Setiap pagi, saya punya mesbah doa gitu ya. Saya selalu berdoa sebelum mulai hari, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak tahu hari ini apa yang akan terjadi. Ya, dari pekerjaan, dari kehidupan. Tapi satu yang saya minta, apapun yang terjadi, buka mata iman dan rohku untuk aku boleh melihat di mana tanganmu di setiap peristiwa hidup hari ini. Di dalam kemacetan, Tuhan ada di mana ya? Kenapa ya macet? Macet, teman-teman gak akan bete kalau kamu dengan damai sejahtera dari Allah. Bisa rosario, bisa balas WA yang belum dibalas, bisa ngeberesin alis kalau tadi di rumah belum sempat bikin, baru satu, lampu merah kedua udah komplit, ya kan? Bisa juga naikin bulu mata kalau belum selesai, bisa. Apalagi teman-teman, bisa PW, bisa baca novel. Dulu saya sampai bisa kelar Harry Potter loh, zaman kuliah saking macet ke Atmajaya, mohon maaf nih. Sampai kelar, sampai hafal itu semua mantra-mantra ya. Bisa baca Alkitab, bisa dengerin macam-macam, bisa nonton YouTube. Katekese singkat lah apalah gitu ya, banyak hal. Jadi saya cuma mintalah sama Tuhan teman-teman sebelum kamu memulai harimu setiap pagi. Minta untuk engkau bisa melihat di mana tangan Tuhan di setiap peristiwa hari itu. Ya, sekalipun peristiwa yang buruk, kalau Tuhan hadir, percaya deh, kamu akan bisa melihat pelangi meskipun kayaknya badai gitu ya. Tapi you will find rainbows meskipun kayaknya aduh geruduknya kencang banget ya. Tapi asik ya Jakarta jadi adem, tetap positif pikirannya. Ya, next slide boleh? Oke, teman-teman ini slide terakhir bener ya? Betul? Oke, saya mau rangkum aja bagaimana kita menjadi positif teman-teman. Yohanes 15 ayat 4. Boleh satu orang baca buat saya? Yang udah ketemu? Yohanes 15 ayat 4. Sengaja saya gak masukin biar gak rame banget, nanti rame banget kayak koran. Boleh bantu Yohanes 15 ayat 4? Nanti boleh dicari ya, ada Ibrani 4 ayat 12, Filipi 4 ayat 6, boleh yang volunteer bisa bantu saya.
Udah ada yang ketemu? Ya, Devi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oke, teman-teman, tinggal dalam kebenaran pokok anggur itu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah kalau dia tidak tinggal pada pokoknya. Nempel. Sekalipun si ranting sama pokok kuatan mana? Pokok kan? Si ranting nih, kita nih ranting nih teman-teman. Yesus tuh pokok. Kadang si ranting nih ngeyel. Udah cuma ranting, belagu lagi. Gue gak mau kenapa sih di sini terus? Pindah, mau lihat ke sana. Kenapa tubuhnya di sini? Gue cuma sebelah sini Tuhan. Jengkel. Kita mau berubah arah hidup kita. Kita mau lawan arah. Mau menempuh sesuatu yang salah. Karena kita melekat pada pokok, bisa nggak? Kamu akan tetap terjaga kan? Karena melekat kepada pokoknya. Tapi begitu copot, ya bisa nggak mau kemana-mana? Bisa kalau udah copot. Tapi habis itu dapat makanan dari mana? Nggak ada. Daying yang. Teman-teman, saat kita mau berjalan ke jalan yang salah, kita melepaskan diri kita dari Yesus, kita bisa tempuh jalan kita. Tapi endingnya kita akan mati. Pasti. Jadi tinggal dalam kebenaran pokok anggur itu. Kalau kita mau terus hidup dan terus berbuah. Karena kalau enggak kita enggak bisa. Ya. Yang kedua, Ibrani 4 ayat 12, ada yang mau bantu? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Thank you. Firman Allah itu kayak pedang yang tajam banget gitu ya. Jadi teman-teman, hiduplah berpegang pada firman Allah. Kalau emosi lagi jelek, saya itu sebelum dapat tema ini nih, mempersiapkan tema ini nih, saya dikasih PR loh sama Tuhan. Saya lagi sebel banget sama satu orang. Ih. saya tuh orangnya ekstrovert. Jadi kalau saya sebel, saya tuh bisa gitu. Jadi terus saya bisa ngoceh gitu loh. Sebel banget, ini orang kenapa sih begini, kenapa sih ribet banget, kenapa sih rempong banget gitu ya. Tapi terus saya harus tetap mengasihi, betul ya, karena kita tahu kebenaran teman-teman. Tadi waktu saya lagi berdoa, saya minta lagi sama Tuhan, Tuhan tolong aku masih ada rasa ini di dalam hatiku, aku harus buat apa Tuhan. Malam ini be positif, aku gak bisa ngomong be positif kalau aku negatif, ya dong. Gimana caranya? Mazmur 36, teman-teman hari ini tadi saya dapat waktu saya saat teduh. Berhentilah marah, tinggalkan panas hati itu. Aduh, saya langsung ambil pensil warna ya kan. Saya warnain tebel-tebel itu ayat. Teman-teman, firman Tuhan itu tajam. Jadi dia tahu sekalipun kita belum sadar apa yang kita alami, tapi firman Tuhan saat dia hidup, dia bisa belokin jalan kita yang salah. Selalu begitu. Saat saya mulai khawatir, aduh gimana ya ini ya, bisnis kan up and down ya, nggak selalu bagus ya. Aduh gimana nih, tiba-tiba diingatkan Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teman-teman, tadi aku suka banget lihat domba ini. Aku duduk di paling belakang. Teman-teman lihat deh, domba itu ya, kan mukanya on banget ya kan. Lihat deh. Maksudnya kayak melo, ngantuk gitu. Ya gitu deh. Terus saya lihat, teman-teman tahu nggak? Domba itu tuh binatang yang lemah. Terus kenapa ya diumpama ini domba, bukan kambing? Kalau kambing kan very strong ya, Capricorn tuh. Ya, pakai apa? Tanduk ya kan yang begitu tuh ya. Yang pokoknya macam-macam seruduk mental sampai mana? Sampai Raja Wali Selatan gitu kan. Terus itu kan kambing dan dia punya penglihatan luar biasa. Tapi teman-teman lihat ya, kambing ini meskipun dia banyak kekuatannya, tapi karena kekuatan yang dia punya dia nggak nurut sama Tuhan. Dia nggak nurut sama gembalanya maksudnya. Kambing itu nggak bisa diatur. Emang bisa kambing dirame-rame gitu, 50 orang, ntar lama-lama berantem. Itu apa? Adu tanduk tuh begitu. Terus ntar kalau nggak satu, kalau dimasukin ke kandang ya, kandangnya akan disundul-sundul gitu loh sampai
jebol, nanti kambingnya kabur gitu. Emang paling paling cocok dia jadi kambing guling emang. Karena dia ribet ya. Kambing itu begitu, meskipun dia kuat banget sebenarnya. Tapi domba, teman-teman, domba tuh kesian loh. Dia punya jarak pandang itu cuma 20 cm. Segini nih berarti, jangan maju deh. Segini. Segini nih berarti ya, kurang lebih. Lebih dari itu kabur pandangannya. Jadi dia nggak bisa melihat rumput. Kalau dibaca Mazmur 23 dulu bayangan saya tuh, wah padang rumput hijau gitu ya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, kan bayangan saya kan rumput kayak disentul gitu loh. Dombanya banyak gitu. Ternyata waktu saya pergi ke Israel saya lihat nggak gitu. Tanah berbatu-batu, aduh rumputnya tuh secuprit di sini, secuprit di sini, secuprit di sini gitu. Nggak semua pak, dan bukan kayak padang yang saya bayangin. Terus domba yang cuma 20 cm, dia nggak bisa lihat rumput itu ada di mana, karena kelihatan. Bagaimana dia hidup? Dia mengandalkan sign dari si gembala. Gembalanya akan kasih tanda. Saya nggak paham deh bagaimana tandanya. Pokoknya dia akan dia punya tongkat. Karena saya pernah dengar tuh waktu itu saya lagi lewat mau pipis gitu, ada gembala, ada kambing, ada domba di situ. Gembalanya gini di lantai, pakai tongkat. Itu mungkin kasih tanda apa ke dombanya gitu. Jadi si gembala ini akan tunjukkan sama si domba the next grass, rumput berikutnya tuh ada di mana. Mbak nggak tahu teman-teman. Dia makan di sini meskipun dia belum kenyang ya, secuprit gitu kan kayak rambutnya ipin deh tuh. Cuma segini, aduh masih lapar ya. Terus dia nggak tahu rumput berikut ada di mana. Tapi dia cuma percaya sama gembalanya. Gembala ke kiri, dengan pendengarannya dia jalan ke kiri. Dia nggak berani jauh-jauh dari gembalanya. Kenapa? Karena dia lemah. Dan dia selalu ngumpul sama kawanannya. Saat mulai senja jam 6 gitu ya, dia mulai rabun tuh. Buta kali ya si domba itu. Karena kalau terang aja dia mau 20 cm doang. Dia nggak berani jauh-jauh. Dia akan kumpul deket-deket sama kawanannya, berkomunitas. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia sendirian dia akan takut sekali. Jadi kalau dia sendirian kepisah, dia akan cari lagi temennya, kawan, nanti mereka ngumpul lagi deket-deketan gitu. Untuk menghangatkan badan juga. Dan mereka sangat galau ya kalau ada di luar kandang. Teman-teman, apa moral dari cerita ini? Inilah kita yang disayang sama Tuhan. Semakin kamu lemah, semakin kamu terluka, semakin kita kecewa, semakin kita banyak kekurangannya, teman-teman, semakin Yesus akan jaga kita seperti ini. Tapi dengan segala kelebihan yang kita punya, itu bisa bikin kita jadi kayak kambing loh. Kan manusia gak suka ya, dunia gak suka ya. Kalau kita kayaknya gak punya security, kita kan seneng ya. Kita punya tabungan, kita rasa secure. Kita punya planning, kita rasa secure. Kita punya security feeling aja. Itu yang manusia suka. Kambing punya, tapi jangan lupa hati-hati dengan kelebihan ini, dengan rasa aman ini bisa membuat kita menjadi jauh dari gembala kita. Kayak si kambing. Karena dia merasa bahwa aku bisa, aku sendirian. Emang kalau gak ada gembala kenapa? Aku bisa lihat kambing tuh bisa melihat jauh ke depan. Jauh ke depan. Dan dia bisa lari kenceng banget. Jadi kalau misalnya ada mangsa, ada mangsa apa sih? Ada pemangsa gitu ya, ada cita apa, ada singa, dia bisa lari kenceng. Kalau si domba kan mohon maaf nih, bisa nabrak-nabrak dia. Dia harus digendong sama gembalanya. Teman-teman lihat ya, hati-hati dengan kelebihan kita. Apalagi kalau kita udah mulai sombong dan kita merasa bahwa kita gak butuh sama gembala kita. Jangan jadi kambing, tapi jadilah domba yang baik di tangan Yesus. Ya, terus udah itu kenapa tadi cerita domba ya, orang ngomongin firman ya kan. Oh itu tadi Mazmur 23 ya. Saat saya mulai khawatir begitu teman-teman, itu keinget tuh cerita tentang kambing dan domba ini. Oh iya ya, pada saat aku lemah gak apa-apa deh Tuhan. Meskipun aku gak punya security saat ini, aku gak tahu di depan akan seperti apa. Dulu waktu dampingi mama saya sakit juga, gak tahu sampai kapan, sampai berapa lama, bagaimana jalannya. Tuhan, aku cuma mau percaya satu. Kemana aku dengar suara kakimu dan kemana aku dengar tongkatmu bunyi, aku tahu di situ ada rumput yang hijau. There I will go.
Itu yang saya bilang sama Tuhan. Karena saya nggak bisa bikin rencana. Saya nggak tahu ke depan akan apa teman-teman. Saya nggak tahu dana akan cukup atau enggak. Saya cuma bisa bilang sama Tuhan, Tuhan mau pergi kemo nih. Tuhan cukupin ya biayanya. Dari mana? Saya nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba ada aja. Ya kerja ya teman-teman ya. Tapi ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Jadi teman-teman, jadilah domba di tangan Tuhan ya. Firman Tuhan akan mengingatkan pada saat kita mulai jatuh. Berpegang pada firman Tuhan. Kalau nggak pernah baca, nggak akan pernah ingat. Tapi kalau pernah baca, teman-teman, Roh Kudus akan mengingatkan. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 6, jangan khawatir, berdoa dan bersyukur. Boleh dibaca ayatnya? Thank you. Nyatakanlah keinginanmu dalam doa. Nyatakanlah keinginanmu dengan ucapan. Suka begini nih. Ya. Jadi teman-teman kita diajak untuk selalu berdoa, tidak khawatir dan kita selalu mengucap syukur. Mau apa aja bilang sama Tuhan dengan ucapan syukur sama Tuhan. Dan ayat berikutnya boleh dibantu? Ayat 7. Teman-teman, kalau kamu lakukan ini, ayat 7 akan terjadi dalam hidupmu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kamu udah punya damai sejahtera dalam hidupmu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, situasi negatif seperti apapun tidak akan mengganggu kamu. Kenapa? Karena kamu punya damai sejahtera. Teman-teman ingat perikop tentang Yesus meredakan angin ribut. Itu bagaimana para murid begitu galau ya, karena angin ribut, karena badai, padahal Yesus tidur di situ. Teman-teman ingat, di tengah badai hidup kita, goyang kayak apa, kalau Yesus ada di dalam perahu hidupmu, you will be safe. Meskipun seolah-olah dia tidur, dia gak buat apa-apa, but remember, he is God. Ya, dia hanya perlu berkata, diam dan tenanglah. Beres kok urusanmu. Jadi posisikan selalu kita untuk selalu jadi domba di tangan Yesus. Mungkin dunia bilang on. Bodoh banget sih. Kan kita harus secure, harus beda memang. Cara dunia dengan cara Tuhan beda. Tapi kalau kamu mau punya Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Tuhan. Teman-teman, tetap ada di tangan Tuhan. Dekat-dekat sama Yesus, itu akan punya. Melampaui segala akal. Dunia akan mikir bahwa itu gak masuk akal. Kok bisa sih di tengah pergumulan yang kayak gitu, di tengah masalah yang kayak gitu, di tengah kondisi yang kayak gitu, kok bisa sih dia tetap positif kayak gini? Melampaui akal, orang gak bisa pikir. But it happens in your life. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam kamu. Oke, teman-teman, sebentar kita akan masuk ke dalam doa. Saya undang singer karena suara saya do sama mi agak sama ya. Teman-teman, tundukkan kepala, tenangkan hatimu. Tenangkan hatimu. Kalau saat ini mungkin kamu susah konsentrasi, mungkin kamu sulit merasakan hadirat Tuhan. Mungkin pikiranmu sedang kacau, bebanmu lagi banyak. Bawa ke hadapan Yesus. Dia bukan Allah yang melihat apa yang kau bawa, tapi dia melihat hatimu saat engkau datang kepada Yesus. Biarkan singer menyanyikan lagu ini. Kalau teman-teman mau menyanyi sebagai doamu, boleh ikut. Kalau enggak, fokus sama Yesus.
Rasakan hadiratnya. Ingat apa yang dia perbuat dalam hidupmu. Betapa banyak kebaikan yang sudah engkau alami. Yesus yang merancang masa depanmu sampai engkau ada hari ini. Bapa yang mengerti, Dia mengerti hidupmu. Gak ada yang terluput dari pandangannya. Setiap jengkal dia tahu. kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Naikkan syukurmu kepada Bapa. Sekalipun hatimu sulit untuk bersyukur, naikkan syukurmu kepada Yesus. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bersyukur untuk apapun keadaan hidupmu. ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi naikkan lagu ini. Kiara masyikira layar. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata
pulihkan beberapa hati. Engkau yang sulit bersyukur, saat ini Roh Kudus membuka hatimu. Engkau boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Allah dalam hidup. Betapa baiknya Dia. Roh Kudus masih bekerja dengan lembut. Kira masih kira kakaya ralaya ratas sakaraya kehempa kakaya la tuku kubaya ratas. Thank you lo to kakaya la te pimpi patah kaya. Te la 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 tuku sakata kaya. Terima kasih itu, terima roh itu, Kiramaya. Roh yang baru Dia berikan saat ini. Untuk engkau yang merasa engkau begitu kosong, kering dan hampa. Firman-Nya berkata, aku adalah air hidup. Barang siapa kau minum dari air ini, kau tidak akan haus lagi. Kiarama Shikiralaya. Saat ini Dia berikan air itu. Dunia gak bisa memberikan apa yang kau cari. Hanya Tuhan yang bisa memberikan dan memenuhi kerinduanmu. Kiara masih kita tayara. Kiara lalalala. Thank you Jesus. Thank you Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan terima kasih untuk air hidup yang kau curahkan bagi kami malam hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami minum dari air itu, kami tidak akan pernah haus lagi. Sebab dunia tidak bisa memberikan apa yang kami cari. Hanya di dalam Engkau kami boleh menjadi penuh. Damai sejahtera boleh melimpah dalam hidup kami. Sukacita yang tidak pernah boleh diambil oleh apapun juga Tuhan, boleh tinggal tetap di dalam hidup kami. Hidup kami gak lagi tergantung oleh situasi, tidak lagi tergantung oleh orang lain, tidak lagi tergantung oleh keadaan, tapi Roh-Mu yang menghidupkan kami. Thank you Jesus. Tuhan, hamba sudah selesai berkata-kata, tapi kuasa-Mu tidak pernah berhenti bekerja. Bagi setiap jiwa di tempat ini Tuhan, anak-anak yang Kau kasihi, biarlah Kau boleh tanamkan benih firman-Mu, kebenaran-Mu, agar botok boleh terus berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup mereka Yesus. Dimanapun mereka berada, kemanapun Kau mengutus mereka pergi, mereka boleh menjadi garam dan terang dunia. Mereka boleh membawa semakin banyak jiwa untuk datang kepadamu. Thank you Jesus. Mulailah dari tempat ini Tuhan, dari anak-anak-Mu di tempat ini. Kiara masyikirata. Bunda Maria, Kau Bunda yang baik. Seperti Engkau tidak pernah meninggalkan Yesus, Kau juga tidak pernah tinggalkan kami. Ketika kami membutuhkan anggur, Engkau yang bilang kepada Yesus, anggur hampir habis. Engkau yang tahu Bunda Maria apa yang kami butuhkan. Bawa kami dalam doa syafaat-Mu setiap hari untuk kami dekat kepada Yesus Putra-Mu.
Dan biarlah segala pujian kami, segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Oke teman-teman, seperti biasa kita mau bilang apa ke Ciyose? Thank you Ciyose, we love you. Tapi kayaknya ini kurang teman-teman, aku undang Sita ke depan. Kita mau berikan tepuk cinta level 3 kita. Semuanya biar hafal, darah daging tepuk cinta ini. Ayo ya, tepuk cinta level 3. Cinta, cinta, cinta. Terima kasih Ciyose. Oke teman-teman, kita mau masuk ke dalam persembahan, kita mau buka dulu dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang sungguh sangat manis, sangat luar biasa, menyentuh hati kami, masuk ke dalam hati dan jiwa kami. Kiranya pada saat ini kami ingin memberikan persembahan Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik dari kami, yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan, terimalah persembahan kami. Dan kami mau naikkan lagu ini sebagai ucapan syukur persembahan kami. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa semua ini yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke dalam pengumuman. Boleh di next slide? Oke. Oke teman-teman, tema besar kita bulan November hingga Desember ini yaitu the beginning of the end. Startnya dari hari ini. Nah, kalau hari ini kita temanya be plus atau be positive oleh Ciyose. 2 minggu lagi kita akan temanya amin. Naik level. Tapi bukan A negatif ya, hanya amin. Ini clickbait teman-teman tahu lah. Dengan Bro Stevin, kemudian 2 minggu kedepannya lagi ada final round, temanya keep calm and carry on oleh Bro Vicky. Dan tidak lupa di PD terakhir kita di 2022 kita ada worship night. Yeay! Nah, kalau misalkan
PD 2 minggu lagi. Minggu depan tetap ada PD, tapi bukan PD. Tapi seperti biasanya kita akan kombas ya. Jadi teman-teman, mungkin sekalian di next slide-nya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk minggu depan tetap datang ke kombas. Tidak apa-apa. Dan PD juga sudah dari minggu-minggu lalu, mulainya jam 19.15 ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk diingat-ingat, bukan 19.30 lagi. Oke, karena sudah tayang di sini, tidak bosan-bosannya kita juga memberitahu kalau ya kita membuka kesempatan untuk teman-teman boleh bergabung pelayanan. Ada Army Acara, Digital, Pujian, Care itu atau Usher, dan Army Doa. Teman-teman yang rindu untuk pelayanan, boleh hubungin Kang Amin, IG, atau siapapun teman-teman tim yang teman-teman tuh oke lah buat hubungin gitu. Nah ini posternya. Terima kasih. Gak apa-apa, daripada gak tampil sama sekali ya. Oke, selanjutnya. Di skip juga kan. Boleh, Ya, boleh. intinya teman-teman kita selang-seling ya. Jadi kan minggu ini PD. Jadi minggu depannya apa? Kombas. Ya udah nilainya 100 atau amin. Oke, sebelum mundur sedikit lagi. Nah, teman-teman kalau ada yang mau titip intensi doa, tolong bantu doa dong, aku lagi kesulitan, boleh hubungin Kang Amin ya. Tapi mungkin kalau doa minta dapetin jodoh, boleh juga sih, paling agak-agak sulitannya. Kalau misalnya minta jodoh ya. Dan kita juga sangat membuka kritik dan saran teman-teman, karena seperti yang diberitahu atau yang kita dapatkan ya, kita tuh dapat bertumbuh dengan adanya evaluasi. Jadi kita sangat-sangat terbuka oleh adanya kritik dan saran, karena itu juga untuk pengembangan kita semua. Dan yang belum join di grup Alphonsus Family, boleh hubungin kita teman-teman tim atau siapapun yang teman-teman biasa bicara, biar join ya, karena akan ada banyak pengumuman di situ. Selanjutnya, nah apakah ada teman-teman umat baru yang baru? Ko Johan sih luar biasa baru ya. Ada yang baru? Nah, boleh berdiri? Perkenalan dirinya, siapa namanya, dari paroki mana? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Hadi dan saya diajak sama saudara Jenny. Wih, sih. Hai Hadi, welcome. Setelah saya ikut acara seperti ini ya luar biasa sekali dan saya sangat merasakan sukacita gitu. Tapi saya datang ke sini bukan karena Jenny juga, tetapi Tuhan mengajak saya membawanya ke sini. Amin. Terima kasih Hadi. Dari paroki mana tadi? Sorry bro. Oh oke. Oke. Ya sudah. Welcome ya bro. Welcome Bro Hadi. Baru mau nanya nomor teleponnya tadi. Gak ada lagi ya teman-teman umat baru ya, berarti ya? Oh ada yang di Zoom ya? Di Zoom ada ya? Apakah ada? Oh Karina Darwis ya. Oh, Coba apakah deh masih bisa ada? di highlight tolong di Spotlight. Mungkin malu untuk perkenalan diri ya. Oke, tidak ada. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh di next slide? Ya, happy birthday. Happy birthday kepada Civero. Civero tidak hadir ya. Civero, kemudian Yolanda. Nih teman CM nih, terus Leo. Happy birthday kepada teman-teman yang ada namanya tidak hadir di sini. Ada yang mungkin berulang tahun? Ya, ada yang berulang tahun dalam 1 minggu Nggak mau terakhir. Tidak ada ya, nggak Nggak apa-apa. ada. Kita masih bisa rayain minggu depannya lagi guys, tenang aja. Oke, masih adakah pengumumannya lagi? Habis. Oh iya, tinggal foto bareng terakhir ya. Iya, tapi oke teman-teman, kita mau tutup doa dulu. Ketua doa malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa yang sungguh indah yang boleh kami ikuti pada malam hari ini. Sungguh kami semakin mengetahui bahwa kadangkala kami merasa lelah, kami merasa sedih, tapi kami tidak mengetahui apa penyebabnya. Dan kami menjadi mengetahui bahwa roh kami kering. Kiranya melalui hari ini kami boleh semakin memberi makan roh kami agar boleh roh kami terhindar dari kekeringan. Dan kiranya boleh Engkau yang terus tinggal di dalam hati dan diri kami. Bapak, sebentar juga kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkatilah kami semua dalam perjalanan pulang, agar kiranya kami boleh kembali ke rumah bertemu dengan keluarga kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Dan kiranya biarlah firman-firman atau kata-kata yang bagus yang boleh kami dapatkan saat ini tidak hanya stay di sini, tapi boleh terus senantiasa hadir dalam hati kami dan boleh terus kami bisa tunjukkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan pada saat ini kita mau naikkan pujian kita. Kita mau serahkan kemenangan karena Tuhan telah menangkan kita. Bebaskanku, tanganmu menopangku, dalammu ku bermegah, Kau Tuhan kekuatanku. Dan kita mau serahkan Ku kemenangan. sorakkan kemenangan, ku angkat panji namamu, sebab ku tahu Engkaulah pertolonganku. Kau telah membebaskanku, sekarang ku menjadi baru, hanya Kaulah sumber kemenangan. Oh, Kau sorakkan kemenangan, ku angkat panji namamu, sebab ku tahu Engkaulah pertolonganku. Kaulah kebebasanku, sekarang ku menjadi baru, hanya Kaulah sumber kemenangan. Oh, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Semuanya nyatakan. Kau Tuhan. Selamat malam teman-teman. Foto. Kita foto bareng yuk. Foto. God bless all. God bless all. Iya, Foto. teman-teman di sini aja, kursinya aja.